Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Handphone yang akan kita rehab kali ini adalah sebuah smartphone mid-range pada tahun 2016 dengan harga yang cukup mahal. Harganya itu dulu 6,5 juta rupiah. Sekarang tahun 2020 harganya itu turun menjadi 10 kali lipat, yaitu cuma sekitar 600 sampai 700 ribu rupiah saja. Handphone apa ini di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Sony Xperia X Compact, sebuah smartphone dari Sony yang dikeluarkan 2016 lalu. Umurnya berarti 4 tahun, dan 4 tahun harganya itu sudah turun 10 kali lipat. Jadi bayangkan betapa kejamnya teknologi apalagi di sebuah smartphone. Jadi buat kalian gak usah terlalu mengejar smartphone karena nanti harganya pasti turun juga. Dan Sony Xperia X Compact ini dikeluarkan berbarengan dengan Sony Xperia XZ. Dan kalau perbedaannya antara Sony Xperia XZ dan juga Compact, sesuai dengan namanya Compact, perbedaan yang paling mendasar adalah di screen size-nya. Sony Xperia X Compact ini screen size-nya 4,6 inch dan ini adalah versi murah atau versi hemat dari Sony Xperia XZ. Dengan perbedaan spesifikasi jelas banyak sih perbedaannya, tapi yang mendetail adalah screen size-nya, bukan yang mendetail. Yang spesifik kalau misal dari segi fisik adalah layarnya 4,6 inch dan untuk SoC-nya Snapdragon 820 itu ada di Sony Xperia XZ, sedangkan kalau ini Sony Xperia X Compact dia memakai Snapdragon 650. Dan masih banyak perbedaan spesifikasi lain yang nanti akan kita bahas, tapi sekarang kita bahas dulu aja dari segi desain. Dari segi varian warna, dulu pada tahun 2016 Sony Xperia X Compact ini terdiri dari 4 warna yang memang biasanya ada di HP-HP versi hemat atau versi murah. Contohnya seperti iPhone 5C yang memang warnanya itu gonjreng-gonjreng. Dan kalau untuk Sony Xperia ini ada 4 warna, yaitu white, universe black, mist blue color, dan pink. Kebetulan yang saya dapat ini adalah yang warna pink karena saya minta yang paling mulus, dan kata sellernya yang paling mulus adalah warna pink. Dan kalau dibilang mulus sih, bodinya memang mulus. Jadi kalau kalian lihat di bagian bodi ini memang mulus, bener-bener gak ada lecet pemakaian. Tapi kalau misal di bagian tulang, contohnya di tombol lock ini terlihat banget masih ada lecet atau bekas pemakaian. Mungkin terlalu sering ditekan jadi kayak ada semacam lecet di bagian locknya sini. Kemudian di bagian atasnya, di bagian area pojok-pojok dekat audio jack ini juga ada kayak bekas kotor. Tapi untuk selain itu aman, jadi kondisi bodinya ini bener-bener mulus. Gak ada lecet pemakaiannya hanya ada di daerah situ. Kalau dari segi desainnya menurut saya ya Sony banget dengan dagu dan juga jidat yang masih cukup lebar. Tapi untuk bezel kiri kanannya udah nggak terlalu tebal. Dan kalau seri Sony Xperia XZ menggunakan bahan material aluminium, X Compact ini menggunakan bahan material plastik. Jadi nggak ada yang aluminium, bahannya ini overall plastik dan bukan kaca. Cuman plastiknya ini memang glossy. Dan kalau misalkan dipegang rasa feel-nya itu seperti kaca, tapi enggak. Bahannya ini adalah pure plastik. Kemudian untuk beratnya ini 135 gram, jadi emang enteng banget. Dan kalau menurut tangan saya, atau mungkin karena tangan saya udah terbiasa dengan HP keluaran tahun 2020 dengan screen size 5 inch ke atas, jadi menurut saya screen size 4,6 inch ini kalau digunakan untuk keperluan dan juga aplikasi di tahun 2020 itu terlalu kurang lega atau terlalu kecil. Ya memang masih enak kalau digenggam dengan satu tangan, tapi kalau misalkan udah digunakan untuk ngegame itu jempol saya udah besar-besar, screennya kecil banget, dan menurut saya kurang nyaman aja kalau digunakan dengan game-game yang ada di tahun 2020. Kemudian kalau untuk port I/O-nya, di sebelah kanannya ini terdapat tombol power dan juga lock and button, dan juga sudah mounted dengan fingerprint. Jadi walaupun harganya 600.000 sekarang, kalian sudah bisa pakai sensor fingerprint. Kemudian di bawahnya lagi ada volume up and down, di bawahnya lagi ada tombol shutter. Nah, kemudian yang menarik di bawahnya sini, walaupun harganya 600.000 sekali lagi, dia sudah support dengan USB Type-C dan juga sudah support dengan Qualcomm Quick Charge 3.0. Kemudian di sebelah kirinya terdapat slot untuk micro SD dan juga SIM card. Dan buat yang tanya apakah HP Sony Xperia ini bisa menggunakan SIM card Indonesia, jawabannya bisa kalau misalkan HP ini tuh kalian masuki seluler operator Indonesia sebelum 18 April 2020. Kalau misalkan sudah terregister sebelum tanggal 18 April itu masih bisa. Tapi kalau sesudahnya belum pernah keregister operator seluler Indonesia itu kayaknya nggak bisa digunakan atau sudah istilahnya itu di blacklist. Tapi
Iya, ternyata dia nge-restart ya. Kalau misalkan ini saya ambil gitu aja dia nge-restart. Padahal nggak saya masukin kartu. Kemudian di bagian atasnya ada audio jack 3,5 mm dan juga lubang untuk mikrofon. Kemudian di bagian cover belakangnya terdapat kamera dengan resolusi yang cukup besar yaitu 23 megapiksel. Dan di sini juga sudah ada fitur NFC yang kemarin juga sudah kita coba dengan aksesoris kamera dari Sony juga. Untuk videonya mungkin kalian bisa cek di video kita beberapa hari yang lalu. Kemudian di sini ada flash dan juga beberapa sensor. Kemudian sekarang kita langsung coba cek aja untuk spesifikasinya di AIDA. Sony Xperia X Compact ini memiliki RAM 3 GB dengan memori internal yang ya nggak terlalu besar sih, 32 GB, tapi mengingat harganya itu sekarang cuman 700.000 ya, menurut saya RAM 3 GB dengan memori internal 32 GB masih worth it banget. Kemudian untuk chipsetnya menggunakan seperti yang saya bilang tadi, Qualcomm Snapdragon 650 dengan fabrikasi 28 nanometer, jadi masih cukup besar ya fabrikasinya. Kemudian untuk displaynya sayangnya masih XD, jadi 720x1280 dengan screen size-nya 4,6 inch, DPI-nya ada di 325, GPU-nya pakai 510. Sekarang kita cek untuk baterainya. Nah, yang aneh ini baterainya, karena baterainya ini nggak terlalu besar, baterainya itu cuman 2700 mAh. Tapi entah kenapa baterainya ini awet banget. Ya kalau misalkan digunakan untuk entertainment, kemarin itu saya coba untuk YouTubean mulai dari jam 7 pagi, ngegame juga sekali, mungkin Mobile Legends dan juga PUBG, itu antara habis maghrib itu masih ada sekitar 25%. Jadi walaupun kapasitas baterainya ini kecil, tapi entah kenapa Sony Xperia X Compact ini baterainya awet banget. Kemudian untuk kameranya, resolusi kamera utamanya itu 25 megapiksel dengan video resolusinya bisa 8,3 megapiksel. Di bagian untuk selfie kameranya, front facing kameranya ini 5 megapiksel. Kemudian untuk Androidnya kemarin ketika datang itu bawaannya adalah Android 6, tapi ketika ada notifikasi untuk update, saya update dan menjadi sekarang Android 8.0 atau Android Oreo. Untuk Bluetooth codecnya dia juga sudah support dengan Bluetooth yang kekinian sekarang, yaitu Bluetooth Qualcomm aptX. Untuk sensornya juga ada sensor gyro, kemudian fingerprint, dan juga sensor NFC seperti yang saya bilang tadi. Oke, jadi sekarang kita tes untuk kameranya, dan dengan harga sekitar 700.000 kalian sudah mendapatkan HP dengan sensor kamera dari Sony dengan resolusi kamera belakangnya ini 25 megapiksel, kamera depannya 5 megapiksel. Tapi sekarang kita coba aja gimana performa dari kamera Sony Xperia X Compact dengan harga yang sekarang 700.000 ini. Oke, jadi untuk kualitas kamera belakangnya Full HD 60 fps kira-kira itu seperti ini. Dan dia meskipun harganya 600.000, tapi dia juga punya object tracking nih. Sensornya Sony ini emang gila ya. Kira-kira sebentar saya mau coba pakai. Nah, ini object trackingnya seperti ini. Nah, mungkin kalau videonya lagi on seperti ini object trackingnya nggak kelihatan. Cuman kalau misalkan di layar itu kelihatan kotak, jadi kayak mengikutin daun yang saya gerak-gerakkan ini. Sama seperti LG V20 dan juga Sony Xperia XZ yang kemarin kita review. Dan kalau di menunya dia belum ada menu untuk steady, jadi tapi menurut saya nggak terlalu shaky ya seperti ini. Dan kita sekarang coba untuk sensor makronya. Kalau digunakan untuk video, wow, masih cukup oke banget menurut saya. Gila, emang sensor Sony ini the best ya kalau untuk kamera ya. Dan untuk suara mic-nya kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira suara mic-nya ini seperti apa. Cuman kalau untuk kualitas videonya dari makro kemudian steady-nya masih terlalu shaky dan agak terlalu menjeli ya. Jadi kalau misalkan kita gerakan kayak gini, itu kayak ada web stabilizer gitu kalau di Adobe Premiere Pro. Jadi kayak semacam ada jelinya. Kalau terlalu digerakkan terlalu cepat. Kemudian kalau untuk kamera depannya kira-kira seperti ini. Gila, ini mulut saya merah banget. Apa ada fitur beauty ya? Apa emang mulut saya lagi merah? Kira-kira seperti ini, dan dia Full HD 30 fps bukan 60 fps dengan resolusinya 5 megapiksel. Kira-kira ya seperti ini. Masih cukup oke, walaupun kalau dibandingkan dengan kamera belakangnya cukup jauh sih. Masih bagusan kamera belakangnya jauh. Dan kamera depannya ini juga memiliki filter sama seperti Instagram. Ya beda dengan Sony Xperia XZ kemarin ya. Kalau misalkan Sony Xperia XZ kemarin itu filternya nggak kayak gini seinget saya, jadi kayak 3D. Tapi kalau ini kayak semacam filter lebih ke skin tone, jadi muka kita itu jadi lebih abstrak, lebih aneh dan lebih ya gitulah. Kemudian dia juga punya efek AR atau augmented reality sama seperti Sony Xperia XZ juga, masih sama, masih dibekali dengan fitur augmented reality yang animasinya sih ya kayak animasi Indosiar.
Kemudian untuk menu-menunya hampir sama seperti yang kemarin, jadi ada efek kreatif, membuat stiker, sound foto, panorama, dan lain-lain. Dan untuk hasil fotonya seperti ini. Kalau misalkan menangkap gambar yang putih itu agak aneh menurut saya, tapi kalau misalkan gambar bunga yang colorful gitu masih oke, teksturnya juga masih dapet. Untuk gambar yang berwarna hijau seperti lemon ini juga masih oke teksturnya. Gambar kucing, nah kalau kalian lihat gambar putih bulu kucing itu kurang gimana gitu menurut saya. Dan kalau untuk skor Antutunya lumayan tinggi, yaitu 107.344 untuk HP yang sekali lagi harganya 600.000. Kemudian kalau untuk performa Geekbench-nya, single core-nya mendapatkan skor 278 dan multi core-nya ada di 858. Kemudian di benchmark terakhir saya menggunakan 3D Mark dengan driver Synchron Extreme, dan untuk skornya mendapatkan 862 di OpenGL dan 952 di driver Vulkan. Kemudian kalau untuk tes gaming, pertama kita coba main game PUBG dengan settingan yang paling mentoknya itu ada di smooth dan juga high. Balance dan high juga bisa, cuman di sini saya coba pakai smooth dan high. Nah, di game ini itu kalau misalkan awal ya, kalau kalian lihat kan di pojok tangan kiri saya dekat jempol itu masih 2 menit, itu masih lancar banget. Saya gunakan pakai mobil kayak gini biar framenya lebih padat, itu juga lumayan nggak nge-lag sama sekali, masih 30 fps dan masih lancar. Tapi kalau misalkan HP-nya udah panas, itu framenya drop. Jadi seperti yang kalian lihat di pojok kanan itu, ya meskipun dropnya kadang sampai parah, sampai 18 fps, lag-nya itu memang cuman kayak sepatah, dua patah gitu lagi. Tapi kalau misalkan ini sih menurut saya mengganggu kalau di game FPS. Jadi kalau misalkan smooth di high masih cukup mengganggu, mungkin kalian bisa taruh settingannya ke medium atau ke low biar FPS-nya lebih lancar. Dan di game kedua kita mencoba di game Honkai Impact 3 dengan settingan rekomendasinya secara default, yaitu ada di angka 2. Dan di game ini sih sebenarnya menurut saya sih masih lancar. Lagnya sama seperti PUBG tadi, jadi cuman sepatah dua patah gitu lagnya. Nah itu mulai lag kan, nah itu dropnya bisa sampai 1 fps. Emang game ini agak gila game ini ya. Padahal ini kita belum main yang co-op atau main yang pakai multiplayer, tapi lagnya udah lumayan parah. Dan ya mungkin nggak kuat sih ya emang ya, karena menurut saya mengganggu banget. Dan layarnya yang Corning Gorilla Glass 4 ini menurut saya sih nggak terlalu responsif. Jadi ketika saya gunakan untuk main combo, karena Honkai Impact 3 itu kan ada beberapa combo ya, setiap playernya, setiap karakternya itu kan punya combo. Nah di sini saya pakai yang biasanya kombonya pakai yang, aduh ini nama karakternya siapa saya lupa. Ya pokoknya ini ya, kombonya itu yang dia dari tendangan dari langit kayak gitu ya. Nah itu susah banget kalau misalkan main di game yang layar ini, kayak kurang responsif gitu. Seharusnya tap 1 kali, tap 2 kali, kemudian tahan, dia combo. Tapi kalau ini nggak mau combo, agak susah. Jadi layarnya menurut saya sih kurang responsif. Oke guys, jadi cukup segitu aja video rehabilitas dari Sony Xperia X Compact, sebuah smartphone yang umurnya sudah 4 tahun tapi harganya sudah turun 10 kali lipat ini. Dan kesimpulannya versi DKID dengan harga yang sekarang ya, yang sekitar 700.000, bukan yang 6,5 juta. Tapi kalau kalian beli harga yang sekarang, menurut saya sih worth it banget. Kenapa? Karena ada beberapa kelebihan, walaupun nanti ada kekurangannya, tapi saya jelaskan dulu untuk kelebihannya. Karena dengan harga 700.000 kalian bisa mendapatkan sensor kamera dari Sony dengan beberapa fitur yang masih Sony banget, seperti efek augmented reality atau AR, kemudian fitur bokehnya juga masih ada, kameranya masih mantep banget hasilnya. Mungkin kalau kameranya videonya memang belum 4K, masih standar di Full HD 60 fps, tapi menurut saya kualitasnya masih oke banget. Kemudian dengan harga 700.000 kalian juga sudah mendapatkan sensor fingerprint, gyro, NFC yang sekarang mungkin kalau misal harus ada NFC dan gyro kalau HP baru itu sekitar 1 juta ke atas. Tapi kekurangannya HP ini menurut saya, screen size-nya ini terlalu kecil. Jadi kalau digunakan untuk aplikasi dan game-game di tahun 2020, atau mungkin karena jempol saya aja yang terlalu besar, karena menurut saya ini kecil banget. Nah kalau misalkan saya gunakan untuk main seperti ini aja udah, jempol saya itu menutupi mungkin sepertiga dari layarnya. Untuk kekurangan lain, dia panas. Jadi ketika panas, sama seperti di sensornya Sony Alpha A6000, kalau misalkan udah overheat, dia nggak bakal bisa untuk ngerekam. Sama seperti Sony ini. Jadi kalau misalkan udah terlalu panas, overheat, dia nggak bisa untuk ngerekam lagi kameranya. Dan kalau misalkan digunakan untuk ngegame, panasnya ini ya tentu saja sama seperti Snapdragon 820, kalau misalkan udah terlalu panas, dia bakalan drop FPS. Dan dipegang itu kerasa banget panas, terutama di bagian layar, seperti yang kalian lihat tadi, di bagian layarnya itu bisa menyentuh angka 40 derajat Celcius. Kemudian kekurangan terakhir mungkin HP ini sekarang bekas ya, jadi bukan HP baru. Ya, kalau kalian dapat HP baru 700.000 dengan 25 megapiksel dan Sony harga baru 700.000 itu kayaknya nggak ada deh. Ya adanya bekas.
dan masuknya ke segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Jangan lupa cuci tangan.